Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Agustinoki Pertiwi, mahasiswi Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya dengan NIM 03021381823089. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan apa saja dalam proses pencucian batubara dan peralatan apa saja yang dapat digunakan pada proses pencucian batubara. Baik, adapun outline yang akan dibahas atau garis besar yang akan kita bahas pada presentasi ini, yang pertama, preparasi batubara, yang kedua, tahapan kegiatan preparasi dan pencucian batubara, yang ketiga, peralatan pencucian batubara, dan yang keempat, flowchart pencucian batubara. Apa itu preparasi batubara? Jadi, preparasi batubara itu merupakan kegiatan untuk mempersiapkan batubara ke proses pencucian dan membantu merencanakan cold washing. Nah, pencucian batubara itu apa? Jadi, pencucian batubara itu merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batubara agar memenuhi syarat penggunaan tertentu. Misalnya untuk meningkatkan kualitas batubara sehingga sesuai nantinya dengan permintaan konsumen. Selanjutnya, ada yang disebut dengan uji ketercucian batubara. Uji ketercucian batubara ini dilakukan sebelum proses pencucian batubara berlangsung, di mana tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai kelakuan berbagai fraksi batubara yang akan kita lakukan pencucian, kemudian mengetahui perolehan batubara untuk fraksi tertentu, perolehannya sebesar apa atau berapa tonase yang akan kita dapatkan dari pencucian tersebut, kemudian mendapatkan berat jenis media yang paling baik, seperti berat jenis yang baik yang dapat kita gunakan, dan juga meramalkan kesulitan yang mungkin dialami pada proses pencucian batubara. Semua tujuan yang disebutkan itu berpacu pada satu acuan, di mana untuk mendapatkan cost seminim mungkin. Kemudian kita akan langsung masuk ke tahap kegiatan preparasi dan pencucian batubara. Untuk tahap kegiatan preparasi dan pencucian batubara ini, yang pertama ada pengecilan ukuran atau kominusi. Yang kedua ada pemisahan ukuran atau pengayakan. Dan yang ketiga, pemisahan batubara dan pengotor, itu disebut dengan pencucian batubara. Dan yang terakhir ada bak penampung. Selanjutnya, apa yang disebut dengan kominusi atau pengecilan ukuran? Nah, kominusi ini bertujuan untuk menghasilkan partikel yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian membebaskan mineral berharga dengan pengotornya, dan memperbesar luas permukaan sehingga kecepatan reaksi pelarutan dapat berlangsung dengan baik. Lalu pada tahap kominusi, itu dibagi menjadi dua, ada crushing dan juga grinding. Crushing dibagi lagi menjadi 3 tahapan, ada yang disebut dengan primary crushing, batubara dengan ukuran yang berasal dari tambang langsung atau run of mine itu dikecilkan ukuran menjadi 8 hingga 6 inci. Alat yang biasa digunakan adalah jaw crusher seperti gambar di sebelah kanan, itu menggunakan jaw-jaw untuk menjepit mineral atau batubara sehingga menjadi lebih kecil. Lalu ada gyratory crusher. Yang kedua ada secondary crushing, di mana ukuran dari 8 hingga 6 inci ini bisa menjadi 3 hingga 2 inci. Alat yang biasa digunakan ada jaw crusher, cone crusher, dan juga gyratory crusher. Lalu yang ketiga ada tertiary crusher dengan ukuran 3 hingga 2 inci ini bisa menjadi 3/8 hingga setengah inci. Alat yang biasa digunakan ada cone crusher, roll crusher, dan juga hammer mill. Lalu ada grinding. Grinding itu disebut juga dengan penggurusan, di mana ukuran dari 3/8 inci hingga setengah inci ini dapat dihaluskan, disebut dengan fine. Alat yang digunakan itu ada ball mill, rod mill, table mill, tube mill, autogenous mill, dan semi autogenous mill. Nah, untuk setelah dilakukan pengecilan ukuran, tentu saja kita lakukan dulu pengayakan untuk memisahkan ukuran-ukuran tersebut atau menentukan fraksi-fraksinya. Pemisahan ukuran ini atau pengayakan disebut juga dengan proses sizing. Proses sizing ini dibagi menjadi dua, ada sieving, ada screening. Itu pembagian ini berdasarkan istilah.
Nah, untuk sieving ini istilah untuk pengayak yang digunakan pada skala laboratorium atau skala kecil dengan contoh alatnya seperti sieve series, hand sieve, sieve shaker, dan juga rotap. Dan untuk screening ini istilah yang dipakai untuk untuk skala industri atau skala besar. Contohnya itu vibrating screen atau grizzly seperti tampak pada gambar kiri bawah. Nah, untuk mekanismenya secara sederhana, proses pengayakan ini umpan yang sudah dilakukan pengecilan ukuran dilakukan pengayakan oleh pengayak. Dari pengayak ini nantinya ada undersize dan oversize. Undersize adalah batu bara atau mineral yang lolos dari pengayak, sedangkan oversize yang tidak lolos dari pengayak. Kemudian pencucian batu bara. Nah, pada tahap pencucian batu bara ini adalah proses inti dari yang akan kita bahas. Pencucian batu bara ini merupakan pemisahan batu bara dengan mineral pengotor. Metode pemisahannya itu umumnya didasarkan pada ukuran umpannya. Umumnya, dari seluruh batu bara yang dicuci, 90% dilakukan dengan konsentrasi grafiti, di mana ukurannya itu lebih kasar, sekitar 0,5 mm. Sedangkan untuk cara flotasi atau buih itu sebanyak 10% dilakukan dengan ukurannya kurang dari 0,5 mm. Lalu bagaimana mekanismenya? Secara sederhana, mekanisme atau metode ataupun tahapan dari pencucian ini, batu bara yang akan dicuci masuk ke alat pencucian, bisa menggunakan jig dan medium separator atau hydroklon, akan dibahas lebih detail pada slide selanjutnya. Nah, setelah batu bara masuk ke alat pencucian, maka ditambahkan media yang berupa fluida dengan berat jenis tertentu. Berat jenisnya dipilih di antara berat jenis dari batu bara dan berat jenis dari pengotornya. Nah, batu bara bersih ini akan mengapung atau float, atau juga batu bara dengan densitas relatif batu bara yang lebih kecil akan mengapung, dan batu bara kotor akan mengendap atau disebut dengan sink. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan bak penampung. Adapun material yang masuk ke bak penampung ini merupakan material pengotor. Bak penampung ini disebut juga dengan thickener. Pada kenyataannya, pada proses yang masuk ke thickener ini banyak batu bara yang ukuran 0,5 mm terbawa bersama dengan kotoran. Dalam thickener ini ada bantuan flocculant hingga terjadi proses pengendapan. Adapun air yang digunakan akan diproses untuk dapat digunakan kembali oleh batu bara yang akan ditambahkan regen, sehingga batu bara pada bak penampung ini akan mengapung di atas cairan. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada slide ini akan kita bahas lebih detail alat yang digunakan dalam pencucian batu bara. Alat pertama yang bisa digunakan untuk pencucian batu bara itu disebut dengan jigging. Pencucian dengan alat ini atau oleh jigging ini didasarkan pada perbedaan spesifik grafiti. Proses yang dilakukan jig ini adalah adanya perlapisan atau stratifikasi dalam bed sewaktu adanya air hembusan. Kotoran itu cenderung tenggelam, tapi batu bara yang bersihnya akan timbul di atas. Pada proses jigging ini ada 3 proses yang dilakukan. Yang pertama namanya hindered settling, merupakan pengendapan terintang antara satu partikel dengan partikel lainnya, seperti pada gambar yang pertama. Kemudian ada yang disebut dengan differential initial acceleration, merupakan perbedaan percepatan pada saat awal pengendapan. Dan yang ketiga ada consolidation tricking, yaitu peristiwa di mana partikel yang kecil dapat lolos di antara partikel yang kasar. Contoh alat yang kedua yaitu dense medium separator. Dense medium separator ini juga dioperasikan berdasarkan perbedaan spesifik graviti menggunakan medium pemisah berupa air, di mana air ini juga bercampur dengan campuran magnetik.
Medium campuran ini menggunakan spesifik graviti antara batu bara dan pengotornya. Slurry magnetit halus dalam air dapat mencapai densitas relatif sekitar 1,8. Ukuran batu bara yang efektif untuk dilakukan pencucian itu dari 0,5 hingga 150 mm. Dengan spesifik gravitinya 1,3 hingga 1,9. Tipe dan medium separator yang digunakan dapat berupa bed cyclone dan juga cylindrical centrifugal separator. Kemudian ada yang disebut dengan hydroclone. Ini contoh alat ketiga yang dapat kita gunakan pada proses pencucian batu bara. Hydroclone ini adalah water-based cyclone di mana partikel-partikel berat mengumpul dekat dengan dinding cyclone dan kemudian akan keluar lewat kon bagian bawah. Itu untuk partikel-partikel berat akan keluar bagian bawah, sedangkan partikel yang ringan atau partikel bersih akan menuju ke pusat dan kemudian keluar melewati vortex finder. Diameter cyclone sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemisahan. Kesesuaian ukuran partikel batu bara yang akan dicuci sama halnya dengan yang tadi 0,5 hingga 150 cm dengan spesifik gravitinya 1,3 hingga 1,5. Selanjutnya ada shaking table. Proses shaking table adalah dengan meja miring terdiri dari rib yang terlihat seperti garis-garis pada gambar. Rib-rib atau tulang-tulang ini bergerak ke belakang dan maju terus-menerus dengan arah yang horizontal. Partikel batu bara yang bersih atau light coal bergerak ke bawah table, sedangkan partikel-partikel kotor atau heavy particle merupakan partikel yang tidak diinginkan terkumpul dalam rib dan bergerak ke bagian akhir table. Terakhir ada froth flotation. Kita dapat menggunakan cara ini untuk mencuci batu bara. Batu bara yang biasanya digunakan itu berupa batu bara yang ukurannya halus. Froth flotation cell ini digunakan untuk batu bara yang membedakan variasi permukaan batu bara kesesuaian ukuran butir batu bara yang dicuci kurang dari 0,5 mm dengan spesifik gravitinya 1,3. Berikut gambar yang dapat kita perhatikan pada proses froth flotation, di mana prinsipnya berdasarkan perbedaan permukaan antara batu bara dan juga pengotor. Umumnya, batu bara itu tidak senang air itu disebut dengan hidrofobik, dan pengotor senang air disebut hidrofilik. Ditambah lagi dengan kolektor membuat batu bara itu lebih tidak senang lagi dengan air, bahkan menjadi sangat senang dengan udara, sehingga perlu diaduk-aduk dan dibuat banyak gelembung udara agar batu bara itu dapat menempel dengan udara dan menempel dengan gelembung dan ikut gelembung naik ke permukaan. Lalu pengotor yang senang air akan tetap tinggal dalam bentuk suspensi. Maka terbentuklah pemisahan yang ke atas disebut sebagai overflow dan yang ke bawah disebut dengan underflow sehingga dia terpisah. Berikut flowchart dari pencucian batu bara ini. Yang pertama ada raw coal, masuk ke screen, masuk ke crushing, masuk lagi ke desliming screen. Dari desliming screen ini dia menuju ke thickener, dari thickener ini masuk ke setting pond. Untuk yang ke jig dia bisa ke dewatering screen atau bisa langsung menjadi clean coal. Yang dari dewatering screen ini dia dikeringkan lalu masuk ke disfilter dan menjadi clean coal. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.